azt a kurva, az szinte az egész üzemhoz. Malam di Ukraina tidak pernah benar-benar gelap. Selalu ada cahaya dari ledakan, dari rudal, dari drone yang jatuh. Dan di balik setiap kilatan itu, tersimpan kisah tentang kelelahan, keteguhan, dan strategi. Rusia melanjutkan serangannya dengan cara baru, sementara Ukraina berjuang menjaga stabilitas di tengah tekanan yang tak berkesudahan. Dunia menyaksikan, sebagian khawatir, sebagian mulai lelah. Rusia tampaknya kini memainkan strategi yang lebih sistematis. Serangan tidak lagi hanya diarahkan ke markas militer, tetapi juga ke jantung infrastruktur, jaringan listrik, depot bahan bakar, dan pusat distribusi energi. Dengan cara ini, Moskow berusaha menciptakan tekanan berlapis, melemahkan pertahanan Ukraina, sekaligus menekan moral warga sipil. Dari sisi taktis, Rusia memadukan dua kekuatan utama, rudal presisi jarak jauh dan drone kamikaze dalam jumlah besar. Rudal Iskander, Kaliber, dan Kinzhal digunakan untuk target berjarak jauh. Sementara drone Grand 2, versi modifikasi dari Shahed buatan Iran, menjadi senjata murah yang efektif menembus pertahanan udara Ukraina lewat jumlah yang masif. Bagi Rusia, ini adalah perang efisiensi. Menyerang bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga untuk menguji ketahanan Ukraina di musim dingin yang segera datang. Di pihak lain, Ukraina terus berusaha bertahan. Kota-kota besar kini hidup di bawah ancaman pemadaman listrik, jaringan air bersih, dan transportasi sering terhenti. Namun, meski tertekan, Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pemerintah di Kyiv meningkatkan produksi amunisi dalam negeri dan menambah anggaran pertahanan hingga hampir 3 triliun hryvnia, jumlah terbesar sepanjang sejarah negara itu. Di garis depan Donetsk dan Zaporizhia, pasukan Ukraina masih bertahan dalam kondisi yang sulit meskipun Rusia perlahan mendorong maju. Bagi rakyat Ukraina, ini bukan lagi sekadar perang geopolitik. Ini adalah perang untuk bertahan hidup di tengah musim dingin yang gelap, di bawah langit yang setiap malam bisa berubah menjadi medan tempur. Garis depan perang kini berubah menjadi sebuah pertempuran panjang tanpa pergerakan besar. Kedua pihak saling mengklaim kemenangan taktis, namun realitasnya sedikit wilayah yang benar-benar berganti tangan. Rusia memperkuat kendali di sebagian Donetsk dan Zaporizhia. Sementara Ukraina berupaya mempertahankan wilayah Kharkiv dan menahan serangan ke arah Liman. Di banyak tempat, perang berubah menjadi duel artileri dan drone. Setiap hari, ratusan proyektil ditembakkan, namun hasil akhirnya tetap sama. Perang yang berjalan lambat dan korban yang terus bertambah. Para analis militer menyebut fase ini sebagai perang kelelahan. Perang yang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan lebih lama. Perang ini juga menjadi ajang evolusi teknologi senjata modern. Rusia menunjukkan bagaimana sistem drone murah dapat mengacaukan pertahanan canggih. Sedangkan Ukraina membuktikan bahwa koordinasi data satelit dan sistem pertahanan barat seperti Patriot dan NASAMS mampu menahan sebagian besar serangan rudal. Namun, di balik semua itu, ada realitas yang keras. Perang udara modern bukan lagi tentang akurasi, tapi tentang volume serangan. Rusia mengandalkan jumlah, Ukraina mengandalkan presisi. Dan di antara keduanya,
ribuan warga sipil menjadi korban tanpa sempat tahu siapa yang sebenarnya unggul. Reaksi dunia terhadap serangan besar Rusia kali ini cukup keras, namun tidak sekuat dulu. Negara-negara Eropa mengecam keras, tetapi sebagian mulai menunjukkan tanda kelelahan. Biaya bantuan militer dan tekanan ekonomi membuat solidaritas Eropa mulai goyah. Sementara Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru Donald Trump mengambil langkah lebih hati-hati. Pertemuan antara Trump dan Putin yang awalnya dijadwalkan dibatalkan mendadak. Langkah ini memunculkan pertanyaan, apakah Washington akan melanjutkan dukungan tanpa batas bagi Kiev atau mulai mendorong negosiasi yang menguntungkan kedua pihak? Negara-negara lain seperti Tiongkok, India, dan Turki menjaga jarak aman, memanfaatkan perang ini untuk memperluas pengaruh mereka secara diplomatik maupun ekonomi. Dalam banyak hal, dunia tampak menonton sambil berhitung. Serangan Rusia ke infrastruktur energi Ukraina juga berdampak luas ke pasar global. Setiap kali jaringan listrik Ukraina rusak, efeknya terasa sampai ke harga energi di Eropa. Pasokan gandum dan logistik dari pelabuhan selatan pun kembali terganggu. Musim dingin yang akan datang diperkirakan menjadi ujian baru, bukan hanya bagi Ukraina, tapi juga bagi stabilitas ekonomi Eropa. Negara-negara mulai menimbun gas dan memperpanjang subsidi untuk mencegah krisis energi seperti yang pernah terjadi di tahun 2022. Rusia sendiri tampak bertahan menghadapi sanksi. Moskow mengklaim produksi militer dan ekonominya tetap tumbuh, dibantu kerjasama dengan Iran dan Korea Utara. Di sisi lain, Ukraina semakin bergantung pada bantuan luar negeri untuk mempertahankan pertahanannya. Setelah 3 tahun lebih pertempuran, kedua pihak kini menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada jalan cepat menuju kemenangan. Rusia menguasai wilayah yang luas, tetapi membayar mahal dengan korban dan isolasi internasional. Ukraina bertahan, namun dengan harga sosial dan ekonomi yang sangat berat. Diplomasi dunia belum menunjukkan jalan keluar. Setiap proposal gencatan senjata selalu kandas karena perbedaan posisi. Rusia menuntut pengakuan wilayah yang telah didudukinya, sementara Ukraina menolak kehilangan sejengkal tanah pun. Perang ini kini bukan sekadar perebutan wilayah. Ia telah menjadi simbol pertarungan dua pandangan dunia, kedaulatan versus pengaruh, pertahanan versus dominasi. Dan di antara dua narasi besar itu, yang paling menderita tetaplah rakyat, mereka yang terjebak di antara rudal, propaganda, dan harapan akan perdamaian yang belum datang. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.